Hai Tribuners, kembali berjumpa bersama Ratu Setiati di Live Travel Update Senin 31 Januari 2022. Besok libur Tribuners, mungkin beberapa dari Anda hari ini ada yang memilih untuk ambil libur juga ya, demi menyambut Hari Raya Imlek sambil liburan. Nah, pas banget Ratu hari ini punya beberapa rekomendasi di lokasi wisata yang ada di beberapa wilayah di Indonesia. Disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang berada di berbagai kota. Inilah Live Travel Update selengkapnya. Oke, yang pertama Tribuners, Kota Solo. Ini memang terkenal dengan beragam kuliner lezat Tribuners. Kemudian buat Anda yang datang ke Kota Solo, ini wajib banget mencicipi berbagai makanan yang tentunya menggoyang lidah. Satu di antaranya yang nggak boleh kelewatan untuk dicoba adalah bakmi Jawa langganan Presiden Jokowi. Selain rasanya yang udah pasti mantul, porsi makanannya juga mantep banget nih Tribuners. Selengkapnya sudah ada Nia di sana. Selamat sore Nia. Sore rekan Ratu. Baik Nia, boleh disampaikan di mana lokasi bakmi Jawa Aroma Presiden ini? Nah, bakmi Jawa Aroma Presiden ini yang menjadi salah satu destinasi untuk wisata kuliner di Solo. Lokasinya ada di Jalan Lejen Suprapto nomor 94 Banyuanyar, Kota Solo, Jawa Tengah. Ancar-ancarnya nih kalau misalnya dari Gedung Geraha Sababwana, sekitar 500 meter ke arah utara, nanti warungnya ada di sebelah kanan. Jadi memang gampang banget nih dicarinya untuk traveler. Begitu rekan Ratu. Kemudian ini kan bakmi yang dijual di sini disebut sebagai langganan dari Presiden Jokowi. Boleh disampaikan sebenarnya apa sih yang jadi menu favorit dari Presiden Jokowi di warung ini? Nah, waktu sebelum pandemi, setiap Presiden Jokowi pulang kampung ke Solo tuh kerap memesan bakmi godok dari warung bakmi ini. Jadi menu favorit Presiden Jokowi ini adalah bakmi godok, tapi dia nggak langsung makan di warung biasanya, tapi satu gerobaknya itu dipesan untuk datang ke rumahnya. Jadi makannya di rumah, kemudian pesannya bakmi godok. Dan menurut owner dari bakmi Jawa Aroma Presiden ini, Presiden Jokowi itu biasanya memesan bakmi godok, kemudian request untuk dibanyakin sayurnya. Jadi lebih banyak sayurnya daripada mie-nya sendiri dalam satu porsi tersebut. Begitu rekan Ratu. Kemudian Nia, selain tadi menu yang sudah disebutkan oleh Nia yang favoritnya Pak Presiden Jokowi, ini ada menu lainnya nggak sih yang menarik untuk dicoba oleh traveler begitu? Nah, teman-teman traveler, selain bakmi godok nih yang tadi jadi favoritnya Pak Presiden, wajib cobain juga sejumlah menu lain seperti bakmi goreng, kemudian ada juga kulit goreng, nah terus nasi goreng, ada lagi risoles kuah yang unik juga. Kemudian ada satu lagi nih menu baru yang cocok banget buat pecinta kuliner pedas, namanya itu terong magic. Jadi terong magic ini tuh satu porsi harganya 15 ribuan. Isinya itu seporsi ada sejumlah potongan terong yang sebelumnya udah diolah dulu, dicampur pakai tepung, kemudian digoreng sampai kering begitu. Kemudian dimasak lagi pakai sausnya, jadi agak-agak kayak digongso gitu, dan diberi taburan campuran cabai setan. Jadi ini rasanya crispy, tapi ketika digigit itu ada rasa-rasa halus kayak lumer gitu terongnya di dalam, dan bertambah saus pedas, jadi makin mantep nih. Cocok banget buat Tribuners pecinta makanan pedas. Begitu rekan Ratu. Baik, ngedengerinnya tuh langsung lapar gitu ya Nia. Kemudian, Nia boleh disampaikan untuk jam operasionalnya dari bakmi Jawa Aroma Presiden ini sekaligus harga-harga makanan dan juga minuman yang ada di sana. Silahkan Nia. Nah, untuk harga makanan dan minuman di sana ini mulai dari 15 ribuan aja. Jadi, bakmi godok yang tadi favoritnya Pak Jokowi itu harganya 15 ribu dan porsinya itu cukup besar ya. Jadi, kalau kita lihat itu satu piring, dia penuh banget, kayak nyampe agak mumpluk dikit gitu. Dan itu kalau untuk berdua sih menurutku masih cukup banget, karena memang porsinya gede. Kemudian yang terong magic tadi itu juga harganya 15 ribuan, dan beberapa menu ada yang harganya juga 20 ribu, sedangkan minumannya itu mulai dari sekitar 2 ribu, 3 ribuan. Jadi memang harganya itu terjangkau banget buat teman-teman traveler. Kemudian kalau mau datang ke sana,
Bakmi Jawa Aroma Presiden ini buka setiap hari dari jam 5 sore hingga pukul 11 malam, tapi sebaiknya datangnya itu sekitar jam 6 atau jam setengah 7. Karena bakmi ini itu memasaknya masih pakai arang. Jadi memang masih tradisional banget. Karena untuk arangnya ini kan harus disiapkan dulu supaya panas agar mudah untuk memasak. Jadi persiapannya memang agak lama. Nah, sebaiknya datang itu jam setengah 7-an. Jadi ketika traveler datang, bakmi udah siap dimasak. Dan ini kan bukanya nyampe malam, tapi memang biasanya hingga pukul 8 malam itu jam-jam sibuk. Jadi harap bersabar untuk mengantri. Kalau ingin agak longgar itu sebaiknya datangnya di atas jam 8 malam. Begitu rekan Ratu. Baik, terima kasih Nia atas rekomendasi kulinerannya di Kota Solo. Bakmi Jawa Aroma Presiden tadi juga sudah dikasih beberapa tips ya oleh Nia. Terima kasih Nia. Sama-sama. Dari Solo kita ke Kalimantan, Tribuners mencoba memancing di tempat wisata pemancingan dan kolam renang Wira Satya Dharma. Lokasinya berada di Jalan Jelarai Raya dan baru buka akhir tahun 2021 kemarin, Tribuners. Lokasi ini bisa dibilang surga buat Tribuners yang hobi memancing karena ada berbagai jenis air tawar yang disediakan di kolam pancing seluas 2 hektar. Selain itu juga ada kolam renang serta berbagai pohon buah yang bisa dipetik sendiri nih oleh pengunjung. Selengkapnya sudah ada George Santana di sana. Halo, selamat sore, George. Ya, selamat sore Ratu. Baik, bisa digambarkan suasana di sana, George? Baik, terima kasih Ratu. Untuk lokasi wisata pemancingan dan kolam renang ini bisa dikatakan baru, yaitu di bulan Desember kemarin, tepatnya di akhir Desember, telah dibuka objek wisata yang ramah untuk anak-anak dan juga keluarga family, yang dimana lokasi ini menyediakan adanya pohon bibit dari kelapa, kemudian buah nangka, pepaya, dan juga ada buah semangka, yang dimana dalam satu tempat ini merupakan keunggulan dari tempat wisata lain, karena tidak hanya wisata petik buah mangga dan lain sebagainya bisa secara mandiri, bisa juga kita menikmati adanya kolam pemancingan di luas tanah sebesar 2 hektar itu. Ada ikan nila, ikan mas, kemudian ada ikan patin, yang dimana masing-masing per kilonya, yang jikalau dapat 1 kilo itu bisa mencapai 40 hingga 60 ribu rupiah. Yang perlu diketahui Tribuners dan teman-teman traveler yang mungkin ingin ke Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara ini, lokasinya tepat di tengah ibu kota Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Tanjung Selor, di Jalan Jelarai, dan sekitar 3 km dari pusat kota dan 3 km dari jalan poros Kabupaten Bulungan ke Berau, yang dimana untuk akses masuk ke lokasi tersebut hanya mengeluarkan biaya 10.000 satu orang. Bagi yang ingin memancing juga satu orang 10.000, boleh sepuasnya, dan juga ada pakan yang telah disediakan oleh pihak objek wisata. Tentu betul yang tadi disampaikan oleh Ratu, adanya kolam pemandian ini juga dikhususkan untuk anak usia 6-11 tahun saja, yang dimana biaya aksesnya untuk ke lokasi hanya 10.000 untuk berenang. Ratu. Baik, kemudian untuk aksesnya agar bisa mencapai ke lokasi, boleh disampaikan George, karena tadi kalau saya lihat dari video yang diputar harus melewati satu jalan yang cukup sempit begitu. Boleh dijelaskan seperti apa aksesnya, George? Baik, Ratu, betul sekali. Untuk lokasinya memang di tepat pinggir jalan dan ada jalan setapak kecil yang masuk ke lokasi. Diperuntukkan memang untuk jalan setapak ini bisa hanya dilalui oleh kendaraan bermotor. Namun untuk kendaraan roda 4 tidak perlu khawatir, karena di sekitaran lokasi tempat objek wisata ini telah disediakan juga lahan parkir, tepatnya
di depan Apotik Umi dan berseberangan dengan masjid yang ada di Jalan Jelare tersebut. Memang mungkin ini terlihat masih baru, dan nantinya pihak penyelenggara objek wisata ini akan membuat lahan khusus roda 4 yang mungkin juga di pinggir jalan sebelah masuk jalan setapak menuju lokasi tersebut, sehingga perlu ekstra sigap dan memasang sendi-sendi tubuh untuk kuat untuk memasuki jalan setapak ini, karena ada sekitar 300 hingga 400 meter menuju ke lokasi di dalam. Ratu. Baik, terima kasih George atas informasi dan juga rekomendasi lokasi wisatanya. Tribuners, ini bisa jadi salah satu pilihan ya, tempat wisata pemancingan dan kolam renang Wira Satya Dharma. Terima kasih George. Tadi George juga sempat berbincang begitu dengan salah satu pengunjung. Ada Nisa, berikut liputannya untuk Anda. Kan nama saya Nisa. Pertama kali datang ke sini tuh beda ya dari yang lain, karena wisatanya ya emang dipenuhi dengan kolam ikan, buah-buah dan yang lain-lainnya, berbeda lah dari yang lain. Tempatnya juga sangat bagus, apalagi kalau weekend bawa keluarga ke sini juga sangat bagus sih, apalagi ada kolam renangnya. Selebihnya yang perlu ditingkatkan sih seperti gazebo dan tempat-tempat yang lainnya, karena ini kurang ada meja, ada kursi, gazebo dan lain, atau tempat pembakaran atau tempat rekreasi yang lain, karena tanahnya juga luas, jadi bisa ditingkatkan yang lebih baik dan lebih asri, lebih indah lagi untuk kedepannya sih. Kemudian untuk akses perjalanan ke sini sulit nggak Mbak menurut kalau bagaimana? Untuk akses jalan ke sini nggak sulit ya, karena dia di tengah-tengah kota, di tengah jalan juga. Kalau bawa mobil ya parkirnya di depan ya. Kalau naik motor bisa masuk ke dalam, bisa parkir di dalam. Itu aja sih. Untuk masuk ke dalamnya juga nggak seberapa jauh, dekat. Ya. Mungkin mengenai kulinernya Mbak yang disediakan oleh tempat wisata ini, menurut Mbak worth it nggak dengan harga segitu atau bagaimana gitu Mbak? Kalau dengan harga segitu worth it ya di Tanjung Selor. Cuman kurang menu sih, kalau menurut saya kurang menu. Jadi ya bisa ditambahkan lagi lah menunya. Gitu. Berikutnya Tribuners Ratu mengajak Anda untuk mencoba makanan khas Palembang, tekwan, yang gurih serta menyegarkan di dapur Bunda Raya. Tekwan di dapur Bunda Raya ini dibuat menggunakan ikan gabus dengan komposisi ikan yang lebih banyak dibandingkan dengan sagunya. Selain tekwan, dapur Bunda ini juga menyediakan berbagai makanan khas Palembang lainnya, mulai dari kue tampah, beragam kue kering, pempek, dan lain-lain. Seperti apa ya cita rasa makanan di dapur Bunda Raya ini? Langsung saja sudah ada Linda di sana. Selamat sore, Linda. Ya, sore Ratu. Baik, Linda, bisa dijelaskan tentang tekwan khas Palembang yang segar dan juga gurih ini? Ya, dapat saya informasikan bahwa tekwan merupakan salah satu makanan khas Palembang. Tekwan ini terbuat dengan bahan dasar ikan giling yang ditambahkan dengan sagu, gitu ya. Nah, seperti pempek juga, hanya saja kalau pempek disantap dengan cuka, namun kalau tekwan ini disajikan dengan kuah yang segar, gurih dan menghangatkan tubuh, gitu ya. Nah, kuahnya juga ini dicampur dengan udang segar, sehingga rasanya lebih gurih dan nikmat. Nah, agar tekwannya lebih enak, gitu ya, tips dari Bunda Raya itu banyakin ikannya daripada sagunya, gitu ya. Bisa 1 kilo ikan, itu sagunya hanya setengahnya saja atau 500 gram. Begitu, Ratu. Baik, untuk harganya satu porsi tekwan ini berapa, Linda, dan boleh disampaikan juga dijelaskan begitu cara ordernya bagaimana? Oke, dapat saya informasikan untuk seporsi tekwan ini hanya 12.000 saja, gitu ya. Nah, untuk ordernya bisa datang langsung ke dapur Bunda Raya itu yang ada di Jalan Letnan Jainis, kawasan Pasar Kinde, atau bisa juga order via online melalui Instagram itu @bundaraya_new. Begitu, Ratu. Kemudian selain tekwan, ada kuliner apa saja di Bunda Raya, Linda? Oke, Bunda Raya ini kan memang menyediakan beragam makanan khas Palembang, gitu ya. Nah, makanan khas Palembang itu kan banyak gitu. Nah, yang disediakan itu seperti ada kue tampah, terus ada kue basah ya. Kue basah itu seperti ada yang lapis legit, maksuba, kue 8 jam, dan lain-lain. Nah,
menurut Bunda Raya memang dia melestarikan makanan khas Palembang ini penting gitu ya, agar generasi muda itu tahu bahwa Palembang ini banyak makanan khasnya gitu. Nah, selain itu dengan tetap membuat makanan khas, maka makanan Palembang ini tetap bisa dilestarikan. Begitu, Ratu. Baik, terima kasih Linda atas rekomendasi tempat kulinernya yang ada di Palembang, Tribuners. Tadi Linda juga sempat berbincang dengan Yus Elisa, pemilik dari Dapur Bunda Raya. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau Bunda menggunakan ikan gabus, karena kalau ikan laut kadang-kadang ada orang alergi dengan ikan laut. Jadi kalau ikan gabus itu sangat pas untuk kota Palembang. Jadi ikan gabus, misalkan adonan 1 kilo kita campur dengan tepung sagu hanya 500 gram. Lalu kita kasih kuah udang. Tadi sepertinya tekstur tewannya juga agak lebih keriting gitu. Iya, karena di sini ikannya 1 kilo, tepung sagunya hanya 500 gram. 1:1. Kalau tempat lain kemungkinan 1:1. Nah, di sini dominan dengan ikan, karena makan ikan juga mencerdaskan kan. Jadi Bunda tetap utamakan ikan di sini. Jadi tekwan di sini bisa juga tekwan biasa atau juga bisa tekwan pindang. Jadi ada 2 macam, bisa konsumen pilih di toko kami. 12.000 satu porsi, itu ikannya asli. Terus konsumen Bunda sendiri kebanyakan menengah ke atas, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang kalangan-kalangan pasar dan lain-lain. Nah, untuk kue-kue sendiri sangat dikenal di sini karena di sini pusatnya kue tampah Palembang. Jadi Berikutnya, bagi wisatawan yang suka dengan petualangan laut, Tribuners, mungkin Anda harus mencoba trip private bersama Ethos Manajemen menggunakan kapal The Hilda. Nggak hanya dibawa berkeliling mengunjungi pulau-pulau terpencil yang masih asri dan jarang dikunjungi, tapi juga diajak melakukan aktivitas-aktivitas olahraga air yang cukup lengkap, Tribuners. Tentunya tanpa harus kembali berkunjung ke tempat lain untuk bisa menikmati fasilitas wahana air. Selengkapnya ada Agustina di sana. Halo, selamat sore Agustina. Halo Agustina, selamat sore. Halo, selamat sore rekan Ratu. Baik Agustina, bisa diceritakan seperti apa trip menggunakan kapal The Hilda ini, siapa yang menyelenggarakan, dan apa yang membedakan dengan trip wisata lainnya? Silahkan Agustina. Ya, untuk trip wisata private ini diselenggarakan oleh Ethos Manajemen yang bekerja sama dengan satu di antara penginapan yang ada di Pantai Mutun, itu namanya The Night ya. Jadi sebelum resmi dirilis, trip ini itu dilakukan uji coba lebih dahulu bersama para partisipan yang diantaranya para guide dan juga para admin media sosial yang ada di kampung. Jadi untuk trip ini itu mengusung konsep experience tourism dan sport tourism ya. Jadi pertama-tama itu kita bersama partisipan semua itu berkumpul terlebih dahulu di sekitaran penginapan The Night itu, lalu pada pukul 10 kita mulai menaiki kapal private itu, namanya kapal The Hilda. Jadi bersama-sama kita naik kapal The Hilda itu, yang diantaranya itu di dalam kapal The Hilda itu terisi sekira 25 orang ya. Lalu pada pukul 10 itu kami berangkat dan kapal mulai menyala. Jadi sepanjang perjalanan itu kita lihat pulau-pulau yang ada di Teluk Lampung seperti Pulau Pahawang, Tegalmas, lalu kita juga lewati Tanjung Putus. Nah, sampai akhirnya kita juga sampai ke tempat tujuan, yakni yang pulau pertama yang kita kunjungi itu adalah Labuhan Tai. Jadi
Labuhan Tai ini adalah satu di antara pulau yang belum banyak dikunjungi oleh para wisatawan di Lampung ya. Di sini masih asri sekali kondisinya, lautnya juga masih begitu biru dan juga hijau ya. Ombaknya menghantam deras ombaknya menghantam karang-karang yang ada di Pulau Labuan Tai. Jadi Labuan Tai itu bentuknya seperti pulau, lalu ada tebing di depannya, tebing yang terpisah itu. Lalu ombaknya juga cukup besar, jadi para partisipan di situ bisa mencoba langsung bisa mendekati pulau tersebut, namun dengan menggunakan kapal. Ya, kapal perahu ya, perahu karet. Jadi di situ disediakan wahana olahraga sport ya, seperti perahu ya, inflatable, lalu ada stand up paddle, lalu ada juga perahu karet yang biasa digunakan untuk karung jeram itu ya. Jadi bisa mendekati pulau dengan menggunakan itu, sebab perahu di Hilda itu tidak bisa mendekat karena ditakutkan akan tersangkut dengan karang-karang yang ada di situ ya. Jadi di situ suasananya sangat menyenangkan sekali karena memang belum banyak orang yang bisa mencoba dengan suasana yang pribadi itu, mencoba berbagai macam fasilitas seperti itu ya, wahana olahraga yang langsung dibawa ke kapal, jadi tanpa harus ke sana kemari untuk mencoba semuanya ya. Jadi bebas, semuanya bisa dicoba. Di situ juga pulau juga terasa seperti milik sendiri ya, jadi sangat menyenangkan sekali di situ ya. Lalu untuk setelah itu ya, setelah di Labuhan Tai, kita mengunjungi Teluk Hantu ya. Di sekitaran Teluk Hantu itu juga sama, itu tidak jauh letaknya dari Pulau Labuhan Tai itu ya. Karena memang ini tujuan tripnya ini memang ke pulau-pulau yang belum banyak dikunjungi ya. Jadi Teluk Hantu ini tidak kalah keren dengan pemandangan Labuan Tai ya. Di situ airnya lebih hijau dan juga lebih biru ya di sana ya. Pengunjung, para partisipan juga bisa melakukan snorkeling atau diving di situ ya. Jadi sepanjang perjalanan itu sampai menuju Labuhan Tai dan Teluk Hantu itu sekira 1 jam 45 menit ya. Jadi di atas kapal itu suasananya itu tidak terlalu banyak goncangan karena kapalnya memang lebih besar daripada kapal-kapal yang biasa digunakan untuk petualangan laut biasanya. Begitu Ratu. Baik, kemudian Agustina boleh digambarkan keseruan tripnya seperti apa, dan kemudian boleh disampaikan juga untuk harganya nih, harga untuk bisa menikmati semua fasilitas yang ditawarkan dan sudah disebutkan oleh Agustina tadi. Silakan. Iya, keseruannya itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, seru banget karena partisipan bisa mencoba semua wahana-wahana olahraga laut seperti perahu-perahu tadi ya, kayak seperti tadi itu ada perahu karet ya, perahu karet untuk kapasitas sekira 6 orang, jadi bisa mendayung bersama-sama didampingi dengan ahlinya. Lalu ada juga inflatable yang kapasitasnya ada yang 2 orang ya di situ. Jadi bisa dayung juga sendiri, mengarungi laut situ pokoknya. Lalu ada juga yang dinamakan itu stand up paddle ya. Stand up paddle itu yang sudah sering dipakai Ibu Susi ya, mantan Menteri Kelautan. Itu jadi bentuknya menyerupai papan surfing, lalu partisipan atau wisatawan itu bisa menggunakannya dengan cara berdiri lalu didayung begitu. Jadi sangat seru sekali karena memang aktivitas petualangan lautnya itu sangat cukup bervariasi, dan ditambah lagi
dengan menggunakan kapal private seperti itu ya, dengan fasilitas yang lengkap, yakni ada fasilitasnya banyak sekali. Itu ada kamarnya, lalu ada kamar mandi lengkap dengan keran air tawar dan air asin, lalu ada juga dapur, lalu ada juga tempat santai di atas ya untuk menikmati pemandangan laut dan lebih tinggi lagi begitu. Jadi kalau untuk harganya, untuk harga itu baru akan dirilis secara pasti itu bulan Januari Februari yang akan datang, jadi bulan depan ya, 2022 ini. Jadi baru akan dibuka tripnya itu bulan depan, begitu Ratu. Baik, terima kasih Agustina atas informasi dan rekomendasinya. Untuk Tribuners nih yang sudah penasaran, ditunggu dulu, sabar dulu ya, karena baru nanti akan bisa diketahui untuk harga dan waktunya. Terima kasih Agustina. Berikutnya, Tribuners, Kota Tomohon ini memiliki banyak tempat wisata yang menarik. Kota di dataran tinggi Minahasa ini memang indah, Tribuners, dengan bunga-bunga yang tumbuh subur, serta warna-warni indah yang tentunya memanjakan mata. Gunung Lokon ini adalah daya tarik utama ketika kita berkunjung ke Tomohon. Nah, untuk menikmati keindahan gunung api aktif ini tak selamanya berbayar, Tribuners. Masyarakat masih bisa menyaksikan keindahan Gunung Lokon secara cuma-cuma, asalkan pintar memilih tempatnya. Langsung saja, sudah ada Fernando dari Tribun Manado di sana. Selamat sore, Fernando. Apakah suara saya kedengaran? Iya. Oke, baik. Baik, Fernando, bagaimana dengan kondisi Gunung Lokon yang merupakan ikon Kota Tomohon ini, yang merupakan sekaligus tempat destinasi wisata ya, Fernando? Mungkin boleh digambarkan seperti apa? Baik, Tribuners. Kota Tomohon ini merupakan salah satu kota yang mengandalkan pariwisata sebagai sektor andalannya. Nah, di Kota Tomohon ini kurang lebih ada sekitar 80 sampai 100 objek wisata. Sebagian besar itu objek wisata alam yang bernuansa pegunungan. Nah, untuk bisa berwisata di sana tentu memang sebagian besar itu berbayar, sehingga warga yang masuk ke sana itu memang harus merogoh kocek. Tetapi ada sesuatu pengecualian, warga yang berada di Kota Tomohon, mereka yang sekedar melintas ataupun memang datang berkunjung itu bisa menikmati wisata gratis secara cuma-cuma, tidak perlu berbayar, yaitu bisa menikmati keindahan panorama alam, khususnya Gunung Lokon yang ada di bagian utara Kota Tomohon. Nah, Gunung Lokon ini sendiri adalah gunung api yang masih aktif, namun memang sampai saat ini statusnya itu selalu normal dan menjadi sebuah syukur bagi masyarakat di Sulawesi Utara. Artinya meskipun gunung api aktif, tetapi Gunung Lokon ini tidak pernah menunjukkan aktivitas vulkanik yang bisa berbahaya bagi masyarakat, sehingga masyarakat pun bisa menikmatinya dari jarak dekat. Dan yang lebih istimewa, karena cuaca ataupun iklim di Kota Tomohon itu sangat menunjang karena berada di ketinggian, sehingga suasana di sekitar Gunung Lokon itu sejuk, apalagi Kota Tomohon itu begitu identik dengan bunga-bunga di mana-mana. Demikian pula masyarakat petani setempat itu membudidayakan aneka tanaman hortikultura, baik itu tanaman sayur-sayuran maupun tanaman-tanaman lain, tanaman sumber pangan seperti jagung dan lain-lain yang waktu panennya relatif singkat. Jadi memang masyarakat masih bisa menikmati keindahan Gunung Lokon ini tidak perlu berbayar, asalkan memang pintar-pintar untuk bisa mencari spot. Artinya ketika jalan-jalan mengitari Kota Tomohon, secara khusus ketika melintas di jalan lingkar Kota Tomohon, itu masih bisa menikmati keindahan Gunung Lokon itu tanpa perlu berbayar. Demikian, Mbak Ratu. Kemudian, Fernando, ini saya penasaran, apakah ada sejumlah destinasi wisata di sekitar Gunung Lokon ini, dan boleh disampaikan ada apa saja di sana? Baik, terima kasih. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Kota Tomohon ini memang mengandalkan pariwisata. Makanya tidak heran di Kota Tomohon itu ada sekitar puluhan sampai kurang lebih 100-an itu objek wisata. Nah,
hampir semuanya objek wisata yang ada di Kota Tomohon ini itu menjadikan Gunung Lokon sebagai daya magnet atau daya tariknya. Nah, sebagian besar itu memang berada di sekitar Gunung Lokon, ada yang berada di kaki Gunung Lokon, ada juga yang berada di perbukitan dan area kaki lereng gunung yang berhadapan dengan Gunung Lokon. Artinya masyarakat yang datang ke objek wisata itu apa yang akan dia nikmati itu yaitu menatap keindahan Gunung Lokon ini. Nah, di sekitar Gunung Lokon sendiri, khususnya di daerah Kakaskasen, di Kota Tomohon, Kecamatan Tomohon Utara itu memang ada sekitar kurang lebih belasan tempat wisata yang menjadikan Gunung Lokon sebagai daya tarik utamanya. Nah, untuk bisa ke tempat-tempat wisata ini tidak butuh waktu lama bagi masyarakat. Kalau dia dari pusat kota kurang lebih hanya sekitar 10-15 menit. Sementara kalau dari Kota Manado dan sekitarnya itu butuh perjalanan melalui darat, pakai mobil atau motor itu relatif sekitar 30 sampai 45 menit kalau dia lancar-lancar. Tetapi kalau ke dalam kondisi padat mungkin bisa sampai 1 jam. Nah, untuk bisa mencapai objek-objek wisata ini, seperti Bukit Pelangi misalnya, seperti Bukit Mahoni, dan Bukit tempat wisata Kaisanti misalnya, ini yang berbayar semuanya itu, pengunjung itu bisa masuk dan bisa menikmati fasilitas yang ada itu cukup dengan membayar 10 sampai 15.000 per orang, bervariasi. Mengapa beda-beda? Karena ada memang sudah menyertakan harga masuk itu ditukar dengan minuman panas, kopi atau teh. Nah, di dalam fasilitas-fasilitas tersebut dari pengelola atau pemilik sudah menyediakan tempat-tempat atau spot-spot bagi pengunjung untuk bisa berfoto dengan latar belakang Gunung Tomohon, sehingga memang masyarakat bisa mengabadikan momen di tempat-tempat tersebut, di tempat yang sudah disediakan, di spot yang sudah disediakan. Nah, untuk fasilitas lainnya memang beragam, ada yang bermacam-macam, ada yang hanya menyediakan tempat spot foto dengan latar belakang Gunung Lokon, ada pula yang lengkap dengan taman bunganya. Nah, ini yang menarik memang, ada taman-taman khusus yang sudah disediakan dengan aneka bunga yang dia selalu bunganya itu hadir setiap musim, tidak mengenal musim, setiap hari pasti bunganya ada. Nah, itu memang tidak semua menyediakan fasilitas itu. Dan kemudian tentu saja disediakan juga aneka makanan dan minuman. Jadi berwisata ke Kota Tomohon memang ada 2 pilihan, bisa menikmati secara gratis, tapi memang harus pintar-pintar mencari spot untuk bisa menikmati keindahan Gunung Lokon, ataupun bisa langsung ke objek-objek wisata, yaitu bukit-bukit yang sudah dikelola oleh pihak swasta maupun oleh pemerintah desa. Terima kasih. Baik, terima kasih Fernando atas informasinya, sudah sangat komplit tadi dijelaskan oleh Fernando ya, Tribuners. Jadi untuk Anda yang ingin berkunjung ke Gunung Lokon, silahkan, sudah di Kota Tomohon ya, Tribuners, bisa jadi salah satu pilihan untuk menikmati akhir pekan atau besok di hari libur. Terima kasih Fernando. Baik, itu tadi Tribuners, sederet lokasi wisata yang bisa Anda kunjungi untuk menghabiskan liburan atau di akhir pekan. Karena masih di tengah pandemi, Ratu kembali mengingatkan untuk tetap wajib disiplin menerapkan protokol kesehatan dan tentunya aturan PPKM yang berlaku ya Tribuners. Saya Ratu Ciati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Dah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.